Hai Sobat Kuliner, kembali lagi bersama aku Andini di Kuliner Lokal. Dan kali ini aku akan mereview salah satu minuman tradisional Nusantara, yaitu jamu. Sejarah jamu di Indonesia sangat panjang, berawal dari pemanfaatan tumbuhan obat oleh nenek moyang sejak ribuan tahun lalu. Bahkan terbukti dari relief candi seperti Borobudur dan prasasti Madawapura pada abad ke-8 hingga ke-13 yang menyebut profesi peracik jamu sebagai acaraki. Sedangkan alat penumbuk jamu tradisional berbentuk lumping juga ditemukan di situs Liangan, Jawa Tengah. Awalnya jamu hanya diracik secara terbatas untuk kalangan dalam Keraton Solo. Namun seiring berkembangnya masa, jamu mulai menyebar luas, berkembang menjadi industri rumahan di awal abad ke-20. Dan kini sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2023. Menjadikannya bagian penting dari kearifan lokal yang terus berinovasi hingga kini. Jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, gabungan dari kata jampi yang artinya doa atau penyembuhan, dan usodo yang artinya kesehatan, yang berarti ramuan penyembuh. Namun, ada teori lain yang mengatakan bahwa jamu berasal dari kata Jawa dan ngeramu yang artinya meracik. Perkembangan jamu ini sendiri pada awal abad ke-20 muncul industri jamu rumahan seperti yang dirintis oleh T.K. Suprana, menandai komoditas jamu dimulai dikenal luas. Dan pada pertengahan abad ke-20 atau pasca kemerdekaan, industri jamu berkembang pesat dengan munculnya pabrik besar seperti Jamu Jago ataupun Sido muncul, dan pembinaan dari pemerintah, serta adanya depo jamu yang menawarkan inovasi produk yang berupa serbuk ataupun kapsul. Di era modern pada abad ke-21, uniknya di Indonesia, jamu juga punya hari khusus, ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2008 dalam rangka mendorong pelestarian dan pengembangan jamu. Di samping itu ada juga konsep kafe jamu seperti di Jawa Tengah yang berisikan jamu kekinian, varian baru yang dikemas dalam kemasan saset agar lebih menjangkau generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Muhammad Imam dari Desa Celaket, Kecamatan Payet, Mojokerto. Jamu yang ada ini adalah home industry Gria Rahmatan yang memproduksi tentang berbagai macam varian jamu tradisional untuk pengobatan. Nah, Sobat Kuliner, jamu yang ada di depan kita ini salah satunya yaitu jamu yang berinovasi karena kemasannya adalah kemasan instan ataupun saset. Nah, jamu Cernavit ini diracik dari pengalaman foundernya sendiri, yaitu Bapak Imam ketika beliau mengalami sakit tipes. Jamu ini diracik beliau selama 2 minggu berturut-turut untuk proses penyembuhan dan pemulihan, ditambah minggu ketiga untuk menaikkan imunitas tubuh. Bahan utama dari jamu beliau ada di produk Cernavit, kemudian dikembangkan menjadi beberapa produk seperti halnya penurunan kolesterol, pemulihan stamina, dan flu. Produk Cernavit ini memiliki khasiat untuk melancarkan pencernaan dan menormalkan asam lambung berlebih. Selain itu, produk Cernavit ini juga cocok digunakan sebagai penyembuhan sakit tipes. Nah, produk jamu racik Cernavit ini sudah ditambahi gula, jadi tidak perlu ditambah gula lagi agar tidak terlalu manis. Alangkah baiknya apabila masih dirasa kurang, dapat ditambah dengan madu sebagai komposisi tambahan untuk memaksimalkan ketahanan imunitas. Nah, keunikan jamu Cernavit ini itu bisa ditambahkan dengan susu murni ataupun susu perah bagi konsumen yang langsung datang ke rumah Bapak Imam.
di Celaket Pacet Kabupaten Mojokerto atau Gria Rahmatan. Nah, sobat kuliner, kita akan langsung meracik jamu Cernavit ini. Sebelum itu aku mau bacakan bahan-bahannya dulu ya. Ada temulawak, kunyit, jahe, lengkuas, kencur, kunci, tempuyung, pegagan, adas manis, kapulaga, cengkeh, cabai jawa, daun mint, daun jinten, daun lampas, dan gula pasir. Nah, sobat kuliner, kita akan langsung meracik jamu Cernavit ini. Bahan-bahannya tadi sudah aku sebutkan ya, ada apa aja. Terus di sini juga tertera cara penyajiannya. Langsung saja kita ambil 1 sendok makan jamu Cernavitnya. 1 sendok makan ya. Kita taruh gelas yang sudah kita siapkan. Lalu gunakan 200 cc air atau sesuai gelas yang sudah kalian siapkan. Bisa air panas ataupun air hangat. Nah, ini aku pakai air hangat aja. Kita aduk dulu. Aromanya itu aroma rempah-rempah Nusantara pastinya, sangat kuat aromanya. Oke, kalau ngaduknya sudah merata. Kalau dari segi warnanya, ini lebih ke kuning kunyit ya teman-teman ya. Jadi meskipun ada beberapa perpaduan atau komposisi bahan-bahan lain juga, rempah-rempah lain, tapi ini kunyitnya itu lebih strong, warna kunyitnya. Juga aromanya itu lebih strong ke kunyit, seperti jamu kunir ya. Oke, kita langsung coba gimana rasanya ya. Rasanya itu ada sedikit pahitnya, namun manis karena sudah ada tambahan gula pasirnya ya tadi di komposisinya. Manisnya kerasa, terus ada pahitnya sedikit, hangat di tenggorokan karena ada komposisi jahenya juga. Aromanya atau aftertaste-nya itu lebih ke kerasa temulawak dan kunyitnya, itu lebih strong. Kita coba sekali lagi. Iya, aromanya itu lebih ke temulawak sama kunyit. Ada juga sedikit pedasnya, sedikit dari jahe ataupun kapulaga ya. Juga ada sedikit banget pahitnya. Lebih ke manis, tapi yang nggak manis banget. Manisnya itu pas, jadi takarannya itu sudah pas teman-teman. Nah, jamu ini juga sangat cocok diminum di musim dingin seperti ini ataupun masih musim penghujan seperti ini. Karena biasanya tubuh itu kurang fit ya, karena banyaknya kegiatan, tubuh kurang fit, imunnya turun. Nah, cocok banget minum jamu yang seperti ini. Tinggal seduh aja, terus manfaatnya banyak banget, bukan hanya untuk pencernaan, baik untuk pencernaan saja, tapi juga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan pastinya ini aftertaste-nya itu hangat banget di tubuh dan kayak plong gitu rasanya di tenggorokan. Nah, sobat kuliner, kalau kalian mau membeli jamu Cernavit ini, lokasi lengkapnya ada di Celaket Pacet Kabupaten Mojokerto, yaitu sebelum pemandian air panas Padusan, sebelah tanjakan, atau search aja di Yayasan Bima Sakti Pacet. Nah, kalian bisa membeli jamu Cernavit ini yang diproduksi oleh Bapak Imam. Nah, sobat kuliner,
Tentunya kita sebagai generasi muda harus melestarikan dan memperkenalkan minuman-minuman tradisional Nusantara ini, salah satunya jamu, supaya rasa kekayaan rempah Indonesia bisa dikenal dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Nah, sekian dari aku. Kita akan ketemu lagi di bulan depan dengan tema Chinese food. Jangan lewatkan konten-konten kuliner lokal ya. Bisa subscribe, like, dan share, serta komen di akun kita. Bye-bye.